Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan berbagi teman-teman, yaitu tentang kelistrikan, sedikit masalah kelistrikan AC DC ya teman-teman ya, yang pernah saya alami. Nah, ini tentunya berkaitan dengan lampu atau bohlam atau penerangan ya teman-teman yang ada di motor. Karena ada yang komen ya teman-teman, di sini saya taruh komennya. Nah, ini masnya ini pasang lampu LED tapi putus ya teman-teman ya. Sebenarnya di video-video sebelumnya itu saya sudah pernah bahas teman-teman ya, cara pemasangan lampu LED. Jadi cara masangnya yang pas seperti apa. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini saya akan bahas, yaitu yang pertama masalah lampu sering putus ya teman-teman ya. Lampu sering putus ini berlaku untuk lampu LED maupun lampu yang bohlam biasa ya, yang masih bohlam balon ya, bukan LED. Jadi penyebab sering putus itu yang pertama konslet teman-teman ya, adanya arus di pengapian lampu tersebut konslet. Makanya kadang-kadang ada yang lampu itu enggak terang nyalanya, tapi bohlamnya terasa panas ya teman-teman, atau reflektor yang ada di lampu itu panas. Nah, itu ciri-ciri biasanya konslet. Konslet itu adanya arus yang kebocoran arus pada motor ya. Jadi itu. Terus ada lagi masalah tentang kualitas ya teman-teman, kualitas pada lampu atau bohlam yang kita beli. Nah, disitu juga menentukan ya teman-teman. Lebih baiknya, kalau saran dari saya, ketika membeli lampu atau bohlam itu kita teliti di situ ada nggak keterangan ya teman-teman ya, keterangan lampu itu atau bohlam itu berapa watt, voltasenya, watt lah terutama teman-teman ya. Terus di situ ada status teman-teman ya, status lampunya itu AC atau DC. Nah, biasanya untuk lampu LED itu ada dua ya teman-teman, ada yang AC garis miring AC DC ya, atau ada yang DC aja ya teman-teman ya. Oke, saya sebutkan contohnya ya teman-teman ya. Nah, ini contoh teman-teman ya, saya sebutkan barangnya. Ini ada lampu tembak LED ya, ini lampu tembak LED. Nah guys, nah seperti ini. Terus kita cari keterangan lanjutan di sini teman-teman. Nah, ini input ya, arus yang masuk ya, arus yang masuk itu 12 sampai 80 volt. Ini 12, ini berarti 12 volt ya teman-teman ya, dari aki ya. 12 volt itu berarti ini DC ya guys, arusnya DC. Dan 80 volt ini mungkin buat mobil bisa ya teman-teman. Nah, ini keluarnya output ya teman-teman ya, output itu keluar. Nah, ini 20 watt. Nah, ini dayanya lampu ini 20 watt teman-teman. Nah, jadi ini ya, kita perlu, maksudnya kalau beli lampu tembak LED kita cari yang ada keterangannya teman-teman ya di situ. Terus nah, ini lampu bohlam ya, bohlam LED. Nah, ini
Kita juga di sini cari keterangannya. Nah, ini tuh 13,5 volt. Ini 5 sampai 6 watt dayanya ya, teman-teman. Nah, di sini tertera AC atau DC. Nah, ini ya, teman-teman ya, AC atau DC. Jadi itu teman-teman ya, kedua lampu ini ada keterangannya. Jadi seandainya kita beli ya, kita beli yang ada keterangannya, jadi enak ya. Seandainya kita komplain gak sesuai, nah itu dan sebagainya. Ini dari lampu, saya tadi bahas dari kualitas lampu teman-teman ya, kualitas lampu, lampu yang murahan, lampu yang biasa, atau lampu yang bagus, yang mahal, atau yang sudah teruji teman-teman ya, kualitasnya sudah teruji nih. Ada beberapa merek ya di situ. Nah, silakan tuh. Yang pertama yaitu dari tadi kebocoran arus, terus yang kedua tadi dari kualitas bohlam atau lampu, terus yang ketiga, masalah yang ketiga yaitu dari sini teman-teman ya, ini namanya kiprok. Nah, setiap motor pasti ada yang namanya kiprok. Nah, fungsi kiprok ini, fungsinya teman-teman ya, ini untuk meredam supaya arus yang nggak beraturan dari spool itu menjadi arusnya beraturan, jadi bisa diatur ya keluarnya arus itu. Nah, di kiprok ini tentunya ada yang namanya pengecasan. Nah, itu ya teman-teman ya, untuk lampu jenis DC itu bisa nyala kalau lewat pengecasan atau DC. Pengecasan itu aki teman-teman ya, masuknya ke jalur aki. Nah, yang saya lakukan di video-video saya itu, saya menggunakan aki itu yang bukan aki yang rusak sama sekali ya teman-teman ya. Di situ aki yang sewak, maksudnya gimana ya, aki itu masih bisa menampung arus, tapi aki itu masih bisa menyerap arus teman-teman ya, bisa menyerap arus tapi tidak bisa menyimpan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu jadi tadi beberapa penyebab kenapa lampu itu sering putus dan nggak bisa nyala terang ya teman-teman ya, itu beberapa penyebabnya. Jadi yang pertama saya ulangi, yaitu dari kebocoran arus listrik pada motor itu menyebabkan konslet, makanya lampu atau bohlam itu sering putus. Terus yang kedua dari kualitas lampu itu sendiri, jadi emang ada lampu yang abal-abal ya, nggak ada keterangannya, betul pakai tahu-tahu putus. Atau kadang ada lampu yang nyalanya nggak terang tapi emang pewanasnya luar biasa teman-teman ya, nyalanya di situ nggak terang, keterangannya di lampu itu 35 watt tapi nyalanya nggak terang, cuman menghasilkan panas. Akhirnya apa, di situ reflektor itu bisa meleleh tuh. Terus yang ketiga tadi dari sini ya, dari sini, dari kiprok ini. Kalau dari spool itu jarang terjadi ya teman-teman ya, karena apa, arus dari spool itu masuknya ke sini dulu, itu yang DC. Nah, untuk pengapian sekarang, motor-motor sekarang itu sudah 99% menggunakan arusnya DC, jadi nggak seperti motor Supra. Nah, kalau Supra C series itu masih menggunakan arus AC ya teman-teman ya, makanya di situ arus AC itu di bagian CDI ada pengapian sendiri, terus dari pengecasan sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu. Nah, itu tadi sedikit berbagi ya teman-teman ya.
pengalaman dari saya tentang kelistrikan pada motor, khususnya mengenai lampu. Jadi buat masnya yang tanya lampu 6 watt kok gampang putus ya, coba dicek apakah salah pemasangan atau memang salah mengambil arus. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Kalau memang ada yang kurang jelas lagi silahkan komen teman-teman ya. Lain waktu nanti saya bahas lagi semampu saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.